tes atau he he.
Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini dengan gembira kita merayakan iman kita. Secara khusus pada hari ini kita membuka bulan Kitab Suci Nasional. Tema BKSN 2023 di Uskupan Agung Medan adalah umat Katolik bersekutu seturut sabda Allah. Selama bulan September ini kita diharapkan semakin mampu memahami arti bersekutu seturut sabda Allah. Pada hari ini secara istimewa kita hadir bersama pastor kita yang baru ditahbiskan beberapa hari yang lalu. Secara khusus Pastor Gracianta Amor Ginting, OFM Konventual, yang memimpin peran Ekaristi Misa Perdana pada hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, mari kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan lewat kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, juga bagi keluarga yang telah menyerahkan putra terbaiknya untuk menjadi pelayan, menjadi seorang imam. Maka ungkapan kegembiraan ini kita nyatakan lewat perayaan syukur pada hari ini. Maka mari kita menghayati hidup kita sebagai orang beriman dengan menyadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita hening sejenak. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kita bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkepada, kami memuji
Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau, dan tambahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami, dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku, aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-Mu. Jiwa
sayapmu, sentosalah aku. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?
apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para saudari, pastor, frater, suster, sungguh kesempatan yang berrahmat bagi saya. Pada kesempatan ini saya bisa memimpin misa di sini, membawakan renungan dan khotbah juga. Jujur, awalnya jauh-jauh hari sebelum perayaan ini sebenarnya saya sempat berpikir untuk mengurangi beban, mengurangi salib dengan meminta seorang pastor lain untuk berkhotbah. Namun pada akhirnya saya berubah pikiran. Dua hal yang menjadi alasan saya. Pertama, seperti yang sudah diketahui sebagian besar dari kita di sini, kedepannya saya akan kembali lagi melanjutkan studi di tempat yang cukup jauh dari paroki kita yang tercinta ini. Maka momen ini adalah kesempatan emas bagi saya untuk bisa melayani, membawakan khotbah di gereja ini secara langsung. Karena untuk waktu yang lama barulah saya bisa kembali lagi ke sini. Selain itu juga saya membaca kemungkinan adanya keinginan ataupun kerinduan dari umat, pastor, suster, frater untuk mendengarkan saya berkhotbah. Betulnya itu kan? Jadi dengan kata lain yang singkat dan sederhana, alasan pertama saya adalah karena kepedean saya. Alasan kedua adalah kekhawatiran saya. Apa yang saya khawatirkan? Saya khawatir kalau imam lain yang membawakan khotbah nantinya akan memakan waktu yang lama. Ya kan Pastor Evan? Walaupun sebenarnya saya juga tidak bisa menjamin bahwa saya akan berkhotbah dengan singkat, padat, dan jelas untuk kali ini. Begitupun saya mohonkan kepada umat sekalian kesabarannya dalam mendengarkan khotbah saya. Jadi waktu itu ketika mempersiapkan khotbah ini, ketika saya pertama kali membaca dan melihat bacaan Injil, saya langsung tersenyum karena membaca ayat 23 tadi. Tadi dibacakan dengan sangat lantang oleh Pastor Andri. Apa tadi bunyinya? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kenapa saya tersenyum? Ayat ini cukup sering dikutip oleh para frater dan pastor, terutama ketiga pastor muda kita ini yang baru ditahbiskan, Pastor Anto, Pastor Abdiwa, Pastor Ardri. Mereka mengutipnya ketika ada umat, biasanya pernanden-nanden ini ataupun mudika, berkomentar seperti ini. Wah frater, sayang kali kamu menjadi pastor. Banyaklah nanti gadis-gadis yang histeris menangisi nasibnya. Menghadapi komentar-komentar seperti itu, ketiga pastor kita ini dengan sigap mengutip ayat Injil tadi. Enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Terlepas dari candaan ini, dalam permenungan saya mencoba mendalami bagaimana disposisi batin Petrus di sini. Ketika dihardik oleh Yesus dikatakan seperti iblis begitu. Dalam membaca dan merenungkan Injil pada hari ini kita bisa bercermin dan melihat sosok Petrus di sini yang tampil sangat-sangat manusiawi. Sosok yang lemah dan rapuh.
penuh dengan ketidakmengertian dan kebingungannya akan hal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal sudah sekian lama Petrus bersama dengan Yesus. Kalau kita ingat juga Injil minggu lalu, saya yakin mungkin minggu lalu semua kita bergereja ya. Apa kata Injil minggu lalu? Kerajaan surga baru saja diserahkan kepadanya, kepada Petrus. Namun kita dengar tadi pada minggu ini masih saja tampak ketidakmengertian Petrus akan rencana dan kehendak Tuhan. Tadi dikatakan dalam Injil, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Menanggapi hal ini, Petrus bereaksi, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Reaksi Petrus yang protektif ini bisa kita katakan tampak sangatlah manusiawi. Adalah hal normal bagi kita untuk menghindari penderitaan. Sebisa mungkin kita tentu ingin bahagia tanpa harus menderita. Walaupun itu tidak mungkin ya, namun semua pasti berlomba-lomba untuk bahagia semaksimal mungkin dan menderita seminimal mungkin dalam hidup. Nah, Petrus ingin agar Yesus terhindar dari penderitaan ini. Lalu pertanyaannya kepada kita, di mana letak salahnya keinginan Petrus ini? Sampai-sampai Yesus menyebutnya iblis. Salahnya adalah Petrus lupa akan konteks dan nilai dari penderitaan yang harus dihadapi Yesus. Yesus akan mengalami penderitaan sebagai konsekuensi atas cintanya terhadap manusia, sebagai konsekuensi atas tugas pelayanannya yang mengalami bentrok kepentingan dengan pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Maka sebenarnya bukan penderitaanlah yang menjadi fokus dan tujuan Yesus. Fokus dan tujuan Yesus adalah cinta terhadap manusia. Ia ingin mewariskan ajaran kasih kepada semua orang. Namun dalam melaksanakan tujuan itu, ada penderitaan yang harus ia hadapi. Dan di sini kita dengarkan tadi, Yesus menegaskan komitmen cintanya. Tadi dikatakan jelas dalam Injil, ia harus pergi. Apapun katanya, apapun halangannya, apapun rintangannya, Yesus katakan, aku harus pergi. Yesus yang adalah Tuhan harus pergi. Di sini ia menyatakan kehendak, niat, dan keinginan bebasnya. Ia mengharuskan dirinya sendiri untuk pergi. Ini titik poin yang penting untuk kita refleksikan dalam kata harus pergi tadi. Saya bertanya-tanya dalam hati, ternyata ada hal yang bisa mengharuskan Tuhan yang Maha Kuasa. Cinta kepada manusia mengharuskannya untuk menderita, dan ia mau menjalankannya dengan sukarela dalam kebebasannya. Tentulah sulit dimengerti Tuhan yang seperti ini. Kalau saya bisa protes seperti Petrus, tentu pun saya akan bertanya, loh Tuhan, kan kamu Maha Kuasa, kenapa harus menderita coba? Emang gak ada lain jalan yang bisa dicari lebih nyaman dan lebih aman? Ini sebuah misteri. Saudara-saudari, mungkin kita terlalu terbiasa membayangkan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuat, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang mampu menyingkirkan segala kesulitan dan penderitaan. Hal-hal ini membuat kita sulit memahami Tuhan yang menderita. Tuhan yang sudi turut menderita bersama dan dalam kemanusiaan kita. Tuhan yang menunjukkan bahwa ada beberapa penderitaan yang tak terhindarkan, atau lebih baik lagi kita sebut, ada beberapa penderitaan yang memang bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi, dijalani dalam sebuah perjuangan. Beberapa penderitaan dalam hidup adalah bagian integral dari kemanusiaan, bagian yang tak terlepas dari kehidupan. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak lari dari penderitaan demi suatu tujuan yang lebih besar,
demi cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Struktur kehidupan manusiawi sendiri, kalau kita renungkan, itu pun mengajarkan kita demikian. Seorang ibu harus mengalami kesulitan dan kesakitan, bahkan bertaruh nyawa dalam proses mengandung 9 bulan dan dalam proses melahirkan demi hidup anaknya. Seorang ayah harus sukarela banting tulang dari pagi sampai malam demi menghidupi keluarganya, menghadapi berbagai resiko dalam pekerjaannya. Itu pun suatu bentuk penderitaan. Seorang pelajar harus tahan berlama-lama membaca, mendengarkan guru, tekun mengerjakan tugas sebagai proses untuk menjadi lebih pintar demi kemajuan bangsa, negara, keluarga, dan gereja. Seorang pastor juga menderita ya, harus sukarela meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengunjungi keluarga-keluarga, berinteraksi secara langsung dengan orang-orang untuk mengenal seluruh umatnya, dan berdoa bersama mereka demi pelayanan yang lebih optimal terhadap gereja. Seorang atlet tentu harus banyak mengorbankan waktu, tenaga, keringat demi meningkatkan performanya dalam bertanding. Itulah penderitaan sebagai bagian integral dari kehidupan. Bisa kita tambahkan yang kita lihat tadi, kita dengarkan suaranya begitu merdu dan indah. Banyak juga penderitaan yang mereka lalui mungkin sebelum ini. Mereka harus latihan tiap malam, badai hujan menerjang pun tidak pikir harus datang latihan. Kemudian kita tidak tahu juga kan di belakang seksi konsumsi untuk kita nanti setelah acara ini, dari jam 3 pagi tadi mereka sudah bangun untuk mulai memasak. Itu pun sebagai sebuah bentuk penderitaan. Tapi dengan sukarela, karena konsekuensi dari pilihan kita untuk mencintai Tuhan dan sesama, kita harus melakukannya. Kita dengan pilihan bebas memilih untuk harus melakukannya. Jadi kita semua punya penderitaan sebagai sebuah salib yang harus dipikul secara sukarela. Karena memang bagian dari pilihan kita untuk mencintai Tuhan dan sesama. Nah, Petrus di sini gagal paham akan konteks dan nilai dari penderitaan yang Yesus hendak ajarkan melalui hidupnya. Kenapa bisa Petrus gagal mampu memahaminya? Saya berefleksi dan membayangkan, mungkin saja setelah diangkat sebagai batu karang gereja, pondasi umat beriman, setelah diserahi kunci kerajaan surga, Petrus merasa diri amat penting, memegang peranan yang sentral, posisi yang strategis dan kuasa yang besar. Terbuai dan terlena oleh semuanya itu, sampai-sampai ia merasa begitu besar, sehingga Tuhan Yesus pun menjadi sosok yang tidak lagi perlu didengarkan, tidak perlu lagi diikuti. Seperti Petrus, kita pun begitu. Status quo, kenyamanan, keamanan, zona nyaman diri kadang membuat kita untuk sungkan maju, berjuang mati-matian seoptimal mungkin demi mencintai Tuhan dan sesama. Bagi Petrus ketika itu Yesus menjadi sosok yang perlu dikoreksi. Apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang baik. Dengan begitu Petrus menempatkan diri di luar dari apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Petrus pun hendak melawan rancangan dan kehendak Allah. Maka tak heranlah kata iblis, si pembangkang, di sini dipakai Yesus sebagai rujukan untuk menggarisbawahi dan menyadarkan Petrus akan apa yang sedang ia lakukan. Kelemahan Petrus ini adalah kelemahan kita semua, para saudara-saudariku. Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan citranya. Namun manusia kerap salah mengartikannya dengan bertingkah seakan-akan bahwa dialah Tuhan. Kita mengatur-atur Tuhan seturut apa yang kita pikirkan dan kita inginkan. Kita berkata dalam hati kita, dalam doa-doa kita, ya Tuhan, kenapa begini yang terjadi? Harusnya tidak seperti ini. Ini tidak adil, Engkau tidak adil.
Kita bersikap seolah-olah alam semesta dan segala isinya harus berjalan seturut apa yang kita kehendaki. Kita membuat Tuhan versi kita sendiri yang begitu kecil dan kerdil. Dalam versi kita, kita menjadi Tuhan. Kita bertingkah seolah-olah kitalah Tuhan, padahal sebenarnya di sana kita sedang menjadi iblis. Ini harus kita sadari bahwa kita bukanlah Tuhan. Kala kita melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak kita, tentu manusiawilah kalau kita sedih, kecewa, ataupun mengeluh. Seperti Nabi Yeremia yang kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama. Namun, jangan sampai kita menuhankan diri sendiri. Justru seharusnya kegagalan, hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita, boleh menjadi pendorong bagi kita untuk semakin menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang selalu membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Sang Pencipta. Seharusnya segenap hal-hal yang terjadi di luar perencanaan dan keinginan kita menyadarkan kita akan keterbatasan diri dan mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, semakin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, bukan sekedar apa yang baik dan berkenan menurut pikiran diri sendiri. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Rasul Petrus dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Maka saudara-saudariku, Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Ini penting untuk selalu kita dengungkan dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Kalau Tuhan rela menderita dan bahkan memberi hidup demi keselamatan seluruh umat manusia, lalu kenapa kita mencoba untuk menghalang-halanginya? Harusnya kita pun turut mengikuti sikap Tuhan yang seperti itu. Harusnya kita pun rela menderita, bahkan memberi hidup kita demi kepentingan orang-orang banyak, orang-orang sekitar kita. Ketika kita sebagai pengikut Yesus tidak melakukannya, disitulah kita menghalangi rencana Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang diwartakan oleh Injil, Tuhan yang menyingkapkan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus adalah sosok yang rela menderita sebagai komitmen akan cintanya. Dan kita pun sebagai pengikutnya diajak untuk turut berjuang dan dalam mencintai Tuhan dan sesama, sekalipun harus melalui dan menghadapi banyak penderitaan. Komitmen cinta Tuhan yang kita dengarkan dalam Injil hari ini memperkuat dan meneguhkan komitmen iman kita dalam mencintai Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan menyertai kita dalam perjuangan iman kita ini. Saudara-saudari, marilah kita sekarang bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang. Aku percaya kepada Kristus, gereja Katolik, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup.
Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintah, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pejabat pemerintah untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para imam baru, semoga lewat sakramen imamat, para imam baru kami dikaruniai rahmat yang diperlukan untuk menjadi gembala yang baik, sebagaimana ditunjukkan Kristus, Sang Gembala Agung. Marilah kita mohon. Bagi keluarga imam baru, semoga Allah menganugerahkan berkat dan kedamaian bagi seluruh keluarga iman baru, sehingga mereka dapat menikmati buah panggilan imamat anak-anak mereka dengan hidup rukun dan damai. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa Maha Kasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepadamu. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Marilah kita mohon. Bagi keluarga Bapak Gracie Marpaung dan Ibu Boru Regar, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga keluarga selalu diberkati dan diberikan kesehatan. Semoga juga Allah melindungi segenap usaha yang dilakukannya. Terutama semoga keluarga ini selalu dapat menyadari dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bapa di surga, terimalah
hasil usaha jemaatmu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kuduskanlah persembahan ini, semoga karya penyelamatan yang terlaksana dalam sakramen ini digenapi dalam hidup kami berkat kuasa-Mu, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagungkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Clara, Santo Antonius dari Padua, dan Santo Bonaventura, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu.
Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kuduskanlah persembahan. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan roti perjamuan surgawi. Kami mohon agar santapan cinta kasih ini meneguhkan hati kami dan mendorong kami untuk melayani Dikau dalam diri saudara-saudara kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman hari Minggu tanggal 3 September 2023, Misa Minggu Biasa ke-22, Misa Syukuran, Misa Perdana Pastor Gracianta Amor Ginting. Yang pertama, petugas liturgi hari Minggu tanggal 10 September 2023, Misa pertama jam 8, petugasnya lingkungan Santo Paulus, organisnya Filia Sitepu. Misa kedua jam 10, petugas dari lingkungan Santa Lucia, organisnya Justinus Tarigan. Kedua, kolekte Minggu 20 malam Minggu 26 Agustus 2023 sebesar Rp549.000. Perayaan Misa hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, Misa pertama sebesar Rp4.130.000. Maksud kami kolekte pertama pada Misa pertama. Kolekte kedua pada Misa pertama sebesar Rp3.463.000. Pada kolekte kedua pada Misa pertama sebesar Rp2.100.000. Kami perbaiki. Kolekte pertama pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sebesar Rp4.130.000. Pada Misa kedua Rp3.463.000. Kolekte kedua pada Misa pertama sebesar Rp3.463.000. Kolekte sekami pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp1.014.000. Uang parkir sebesar Rp475.000. Yang ketiga, pengumuman sakramen perkawinan. Akan merayakan sakramen perkawinan saudara-saudari kita. Yang pertama, atas nama Julius Wiranata Tarigan, anak dari Bapak Yusrizal Tarigan dan Ibu Bunga Malem Beruginting dari lingkungan Santo Agustinus di Litua. Dengan Lia Anggriani Ginting, anak dari Bapak Firman Ginting dan Ibu Betseba Sembiring dari stasi Santo Antonius Padua Bangun Mulia. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 September 2023 pukul 15 di gereja kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengetahui halangan atas rencana pernikahan pasangan ini, mohon menyampaikan kepada pengurus gereja. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada 4 imam baru yang merayakan perayaan Ekaristi ini, terutama kepada Pastor Gracianta Amor Maria Ginting, OFM Konventual, yang memimpin perayaan Ekaristi bersama seluruh pastor yang hadir pada kesempatan ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada petugas gabungan dari lingkungan Santo Agustinus bersama dengan petugas gabungan dari Rayon Delitua
paduan suara, putra-putri altar, ibu-ibu dan sekami yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah perayaan ini kita akan lanjutkan acara syukuran di Wisma Maximilianus Kolbe di belakang gereja ini. Mohon perhatian kita, setelah perayaan Ekaristi ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kita semua untuk memberikan kesempatan berfoto saja di gereja ini kepada keluarga. Berfoto bersama imam baru kepada keluarga saja. Di luar gereja ini, nanti di depan gereja sana atau di wisma dipersilakan kepada kita untuk menjaga kesakralan gereja kita. Sekali lagi mohon kerjasama kita, berfoto di dalam gedung di gereja ini bersama imam baru hanya diberikan kesempatan kepada keluarga. Selanjutnya kita diundang semua Bapak Ibu setelah perayaan ini ke Wisma Maximilianus Kolbe untuk mengikuti acara syukuran dan acara adat serta makan bersama dalam rangka misa syukuran, misa perdana Pastor Amor Ginting, umat Paroki Deli Tua yang memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Sekali lagi kita semua diundang untuk hadir ke Wisma Maximilianus Kolbe. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Pada kesempatan ini juga saya secara pribadi sungguh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat Paroki Santo Yosef Deli Tua ini, terutama kepada para panitia yang sudah bekerja keras, bersusah payah demi perayaan ini. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, seperti petugas liturgi tadi yang sudah diucapkan yang dari lingkungan saya ternyata. Kemudian kor, organis, terus para asmika tadi yang sudah menari, para ibu-ibu dalam tari pembukaan juga tadi, para pastor juga yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam perayaan misa syukur ini. Terima kasih sungguh sebesar-besarnya saya ucapkan. Semoga kiranya pengorbanan atau penderitaan yang telah kami berikan, nggak nangis kok. Oh iya, pastor paroki juga tadi kan sudah pastor rekan, minister, semuanya lah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mohonkan juga selalu doanya dan dukungannya kepada saya, karena kita tahu juga perjalanan saya juga masih panjang. Saya masih imam yang kurang pengalaman, masih sangat muda. Jadi kapanpun dan dimanapun para umat, saudara-saudari melihat saya, silahkan tegur saya secara persaudaraan begitu. Terima kasih banyak. Mari kita berdiri untuk memohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
Baik Bapak Ibu, sebagaimana kami umumkan tadi, mohon kita tetap menjaga kesakralan gereja ini sembari kita mengambil foto, terutama kepada keluarga Pastor Amor. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan langsung menuju Wisma Maximilianus Kolbe. Kita akan melanjutkan acara syukuran di tempat itu.